Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Ini berita yang sangat mengerikan, coy. Sangat-sangat mengerikan. Jadi guys, baru-baru ini ada berita yang mengatakan ternyata orang yang membakar foto Ayatollah Ali Khamenei dihukum metong, guys. Wow, 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 wow. Luar binasa. Bayangkan, cuman ngebakar doang, dihukum metong. Ini sangat-sangat luar biasa. Padahal kalau kita perhatikan ya, di Amerika sekalipun ada orang bakar foto Donald Trump, ada yang bakar foto-foto presidennya. Di Konoha juga ya ada tuh yang bakar foto daripada Jokowi zaman dulu gitu ya. Foto daripada Pak Prabowo dan sebagainya. Apakah langsung dihukum mati? Enggak. Nggak ada hubungannya guys. Tapi kalau saya perhatikan di Iran ini, mereka itu sangat-sangat keji ya, sangat-sangat tidak punya peri kemanusiaan. Jadi ternyata jagoan daripada warga Konoha yaitu Ayatollah Ali Khamenei ini sangat jahat sekali guys. Banyak warga Konoha mengidolakan Ayatollah Ali Khamenei, tapi ya mereka tidak tahu informasi yang sebenarnya. Bahkan orang yang ngebakar fotonya dihukum metong ya. Kasihan guys. Mana korbannya cewek lagi, cakep lagi. Siapa yang saya maksud? Yang saya maksud itu adalah AJJ atau biasa disebut dengan Malika AJJ. Wow, wow, wow. Luar binasa. Hanya ngebakar coy. Itu kan permasalahan biasa aja. Foto saya juga pernah dibakar kok ya. Dibakar sama mantan saya gitu. Tapi saya nggak hukum mati tuh mantan saya. Nggak ada tuh rencana menghukum mati, negor juga enggak gitu. Jadi menurut saya ini sangat berlebihan sekali ya. Kalau ada pemimpin sekelas Ayatollah Khamenei, ya dia ya, memerintahkan. Ada peraturannya tuh guys, walaupun dia sudah meninggal, tapi ada peraturannya. Yang bikin undang-undang siapa? Ayatollah Khamenei. Secara tidak langsung dia bertanggung jawab. Tangannya berdarah-darah gitu, tanpa kita sadari. Jadi kalau Ayatollah Khamenei ditangisi di Konoha ya, di Konoha itu kan foto daripada Ayatollah Khamenei itu ditangisi ya, ditangisi oleh Roy Panci dan kawan-kawan. Menurut saya ini sangat-sangat berlebihan sekali ya. Bayangkan kita menangisi pembunuh cuy, seorang kriminal, kita menangisi seorang kriminal. Wow. Kita itu sudah kuala sebenarnya guys ya, tanpa kita sadari. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Kok bisa Ayatollah Khamenei bikin undang-undang seperti ini? Apakah ini sebuah kejahatan? Ya, ini sebuah kejahatan. Kemudian tidak hanya itu, ada beberapa undang-undang yang jarang dibongkar, tapi ini sangat jahat sekali. Ya, tapi ditandatangani oleh Ayatollah Khamenei. Apa itu? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan banyak kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Karena apa? Karena warga Konoha itu banyak mengidolakan Ayatollah Khamenei. Jadi guys, selain itu kalau saya perhatikan, di Konoha itu ya, mohon maaf bagi yang video ini, ya berkali-kali saya mengatakan, sepertinya ada yang salah dengan cara berpikir kita. Sepertinya ada yang bergeser dalam otak kita. Sehingga kalau seagama, kalau seiman, kalau seseorang itu bawa-bawa agama, terutama agama kita, maka kita susah berpikir rasional. Susah banget. Sehingga ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita tanpa kita sadari. Kenapa? Kenapa pemikiran-pemikiran seperti ini bikin kita susah maju? Apa alasannya? Apakah ini berbahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Dan inilah faktor kenapa negara kita susah maju. Ini yang mempengaruhi. Jadi kalau saya nggak bongkar ini, mungkin Konoha akan the next Iran. Mungkin Konoha akan meniru seperti yang ada di Iran. Jadi kalau saja Iran itu membiayai ormas-ormas yang ada di Konoha, seperti katakanlah ormas F ya, FTI gitu ya. Jadi ada ormas di Konoha yang sangat kontroversi. Kalau misalnya ini dibiayai oleh Iran, maka ini akan berakhir seperti Hizbullah yang ada di Lebanon atau Houthi yang ada di Yaman. Nah, yang jadi pertanyaan,
Apakah Iran mencoba membiayai ormas-ormas yang ada di Konoha? Ini jarang dibongkar guys ya. Jadi ternyata ada informasi ya, ada dugaan informasi yang mengatakan ternyata ada dana yang mengalir ternyata guys ke Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, organisasi apa itu? Ormas apa itu? Apakah ormas-ormas yang radikal di Konoha dipersenjatai atau didanai oleh pemerintah Iran sehingga Iran itu pengen menjadikan Konoha itu seperti Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Malika Azizi ini tega dihukum metong? Apa alasannya? Apakah karena pejabat Iran itu sudah tidak bermoral lagi? Apakah karena mereka itu sengaja atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar ini, maka warga Konoha akan banyak kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Tes. Jadi guys, baru-baru ini Malika Azizah lagi dapat hukuman yang sangat luar biasa, yaitu hukuman metong. Tidak bisa ditawar-tawar. Sangat-sangat biadab sekali. Mana orangnya cakep lagi kan, kasihan ya kan. Tapi ya pimpinan daripada IRGC atau pasukan daripada IRGC atau pasukan Allah ya, warga Konoha mengatakan bahwa itu adalah pasukan Allah, tega menghukum metong seorang wanita. Pecundang itu namanya. Emang ada tentara Allah yang berani gitu ya, atau tega gitu ya membunuh seorang wanita? Ini sangat-sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat. Jangankan akal sehat, akal kambing ya, atau akal sapi sekalipun itu tidak bisa diterima guys. Tapi warga Konoha itu dengan pedenya menangisi foto daripada Ayatollah Khamenei ya. Itu ya, warga Konoha banyak nangis ya. Ketika Ayatollah Khamenei innalillahi, banyak warga Konoha yang nangis-nangis. Ada ibu-ibu yang nangis-nangis ya. Kemudian Roy Panci CS ya. Mereka menangisi Ayatollah Khamenei. Bayangkan mereka menangis seorang penjahat yang lebih keji daripada Om Kumis yang ada di Jerman. Tanpa kita sadari. Tapi anehnya kita nggak sadar itu. Karena apa? Karena seiman, seagama. Jadi guys, mohon maaf bagi interviewnya. Saya tidak mengatakan semua warga Konoha itu membela Iran. Yang dibela warga Konoha itu sebenarnya IRGC. Ya, mereka tidak peduli dengan masyarakat Iran sebenarnya. Mau dibunuh, mau enggak. Tapi mereka peduli dengan IRGC. Karena IRGC itu mendoktrin diri mereka itu adalah tentara Allah. Dan mereka punya semacam propaganda bahwa mereka itu adalah garda revolusi Islam ya. Jadi mereka membela Islam gitu ya. Jadi kalau mereka membelot maka Islam akan hancur. Nah, itu doktrin daripada IRGC. Namun guys, tanpa kita sadari ya, jadi inilah efek samping daripada kalau pemimpin itu bawa-bawa agama. Kalau pemimpin itu bawa-bawa agama, maka kejahatannya akan terlihat mulia. Jadi, kenapa pemimpin itu suka banget bawa-bawa agama? Karena pemimpin yang bawa-bawa agama itu biasanya pemimpin yang kurang percaya diri sebenarnya guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau dia percaya diri, ngapain dia bawa-bawa agama ya kan? Justru karena dia kurang percaya diri, makanya dia nggak bawa-bawa agama gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan pemimpin lainnya, misalnya seperti katakanlah pemimpin negara-negara di Eropa misalnya, ya seperti Xi Jinping misalnya. Xi Jinping itu kan nggak bawa agama kan? Dia bikin undang-undang itu
bukan atas dasar agama gitu. Dia tidak mengatakan dirinya itu ayatullah ya. Ayatullah artinya yang diberkati oleh Tuhan. Ya semacam perwakilan Tuhan di dunia gitu. Apakah Xi Jinping ketika bikin undang-undang gitu ya, mengesahkan undang-undang ya dia bawa-bawa Tuhan atau bawa-bawa agama? Enggak. Jadi kalau Xi Jinping tuh bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa agama misalnya nih ya, dia bawa-bawa Konghucu misalnya, maka Xi Jinping itu akan dilengserkan tanpa kita sadari. Kalau Xi Jinping itu bawa agama Konghucu, ya saya membunuh masyarakat saya atas dasar agama Konghucu, ada suruhan ya di agama Konghucu, ada ayat-ayatnya. Enggak ada itu. Maka akan dilengserkan oleh pemuka agama daripada Konghucu. Itulah bedanya pemuka agama yang ada di Iran dengan pemuka agama yang ada di China. Di China juga ada pemuka agama kok, walaupun jumlahnya nggak banyak. Jadi kalau saya perhatikan, mohon maaf bagian videonya, semakin banyak pemuka agama di suatu negara, maka negara tersebut susah maju. Bukan berarti saya mengatakan semuanya di disclaimer on ya. Apakah pemuka agama itu beban atau tidak? Nggak semuanya, tapi disclaimer on ada juga yang bagus ya. Ada juga yang jujur. Tapi menurut data dari Muhammad Mahathir atau mantan PM Malaysia, dia pernah mengatakan, sebenarnya yang bikin umat itu bodoh ya ustadz-ustadznya gitu ya. Bukan di Konoha ya, ini di Malaysia. Jangan langsung kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu dong ya. Ya, santai ya, santai, jangan panas ya. Jangan langsung hatinya terbakar gitu ya. Jadi harus menggunakan kepala dingin gitu. Diskusi itu menggunakan kepala dingin ya. Ya saya tahu ya agama itu kan harus dilindungi, tapi kan ya nggak gitu juga kali ya. Zaman sekarang zaman modern ya. Jadi yang mengatakan seperti itu bukan saya. Ya, Mr. Muhammad Mahathir mengatakan bahwa yang bikin orang Melayu atau masyarakat Melayu itu bodoh itu adalah ustadz mereka. Karena apa? Karena ustadz itu adalah orang-orang gagal. Sama seperti di Konoha. Ya, nggak semuanya, tapi rata-rata ustadz-ustadz yang ada di Konoha itu kan mereka gagal berbisnis, gagal berdagang, mereka banting setir jadi pemuka agama, nyari peruntungan. Sehingga apa? Sehingga mereka ya berdakwahnya itu membenci agama lain ya, membenci yang beda agama. Kenapa? Karena itu yang disukai oleh masyarakat. Demi mereka diundang kemana-mana, ya mereka membenci agama lain. Kenapa? Karena itu yang disukai oleh masyarakat. Masyarakat kita sebenarnya udah sakit, guys. Kita suka dengan pemuka agama yang mengata-ngatain agama lain. Sakit itu namanya. Masyarakat kita tuh banyak yang sakit, guys, tanpa kita sadari. Cuman mereka malas keliling aja. Kalau mereka mau keliling, sudah banyak tuh orang yang gila di Konoha. Buktinya ada sekitar 33 juta orang yang terpapar radikalisme. Menurut data dari BNPT ya. Bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Ada datanya. Saya setiap ngomong itu riset dulu gitu ya. Setiap bikin konten riset dulu. Ada data dari BNPT yang mengatakan ada 33 juta orang yang terpapar radikalisme di Konoha. Jadi orang yang radikal itu adalah orang yang sakit, guys. Mereka suka mengundang pemuka agama yang membenci agama lain. Jadi pemuka agama di Konoha itu, kalau misalnya Anda perhatikan yang membenci agama lain, ngata-ngatain agama lain, karena ada peminatnya gitu ya, karena ada masyarakat yang suka gitu, karena ada pasarnya. Sini kita tidak hanya menyalahkan pemuka agamanya, masyarakatnya juga disalahkan. Kenapa masyarakatnya pengennya seperti itu ya kan? Itu tanpa kita sadari. Ya, jadi ada masyarakat yang suka seperti itu ya, ngejelek-jelekin agama lain gitu ya. Di salib itu ada jin kafir. Ada tuh yang suka seperti itu. Banyak itu ya pengikutnya. Pengikut pemuka agama seperti itu banyak banget di Konoha ya. Jutaan gitu, bukan cuma 2-3 orang, jutaan ya. Jadi tanpa kita sadari ya, pemuka agama yang ada di Konoha itu ya rata-rata mereka adalah masyarakat yang gagal gitu. Gagal berbisnis gitu ya, gagal berjualan dan lain sebagainya. Pokoknya mereka gagal di bidang lalu mereka banting setir ya. Nggak semuanya, tapi ya disclaimer on ya. Ada sebagian kecil yang berhasil ya, yang baik ya. Tapi sebagian kecil ya, disclaimer on ya. Saya tidak menyamaratakan semuanya. Kemudian ya, kalau ada pemimpin, kita kembali ke Ayatullah Khamenei ya. Jadi kalau kita perhatikan Ayatullah Khamenei kan dia tuh sebenarnya nggak percaya diri, sehingga dia bawa agama. Dalam memimpin itu bawa agama gitu. Itulah bedanya kalau Xi Jinping misalnya bawa agama akan dilengserkan.
nggak boleh bawa-bawa agama. Kenapa? Karena masyarakatnya berpikirnya seperti itu ya, doktrinnya seperti itu ya. Kemudian kalau Xi Jinping bikin undang-undang, apakah dia bawa-bawa agama? Enggak. Murni dari pemikiran-pemikiran rasional atau diskusi China itu sendiri. Jadi itu artinya kalau kita perhatikan ya, Ayatullah Khamenei ini sebenarnya nggak pedean orangnya. Makanya dia bawa agama gitu. Bahkan dia bikin undang-undang yang sangat kontroversi, yaitu batas usia pernikahan. Jadi batas usia pernikahan di Iran itu sangat rendah sekali, guys. Di bawah daripada 10 tahun. Ini sangat luar biasa. Tapi ditandatangani oleh Ayatullah Ali Khamenei ini sangat luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa tanpa kita sadari, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya Ayatullah Ali Khamenei gitu bikin undang-undang seperti ini? Apakah dia nggak baca? Nggak mungkin dia nggak ngerti baca kan? Wong dia guru ngaji ya. Ayatullah Ali Khamenei kan mantan guru ngaji sebenarnya. Jadi mohon maaf bagian interview, saya tidak merendahkan profesi di sini ya. Tapi kalau guru ngaji itu diangkat jadi pemimpin kan masih kurang afdol ya. Karena orang yang mabuk agama, berlebihan dalam beragama itu, ya maka dia berpikirnya itu tidak bisa rasional. Dia akan berpihak pada agamanya, dia akan berpihak pada golongannya, yang bahkan dia menghukum seseorang itu atas dasar agama gitu. Padahal ya, kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi interview ini ya, saya tidak menjauhkan Anda dari agama ya. Kalau misalnya Tuhan mengatakan, ya ada misalnya nih ya, orang Iran berpikir bahwa Tuhan menasbihkan Ayatollah Ali Khamenei ini jadi pemimpin Iran misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan melantik dia atau tidak? Enggak kan? Enggak ada tuh hadir Tuhan melantik dia waktu pelantikannya, enggak ada kan? Saya tidak nyuruh yang nonton video, atau saya tidak nyeret yang nonton video untuk tidak beragama ya, disclaimer ya. Enggak, tapi ya biar kita rasional gitu. Mana Tuhan yang nggak ada. Tuhan kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama atau tidak bertuhan ya, disclaimer ya. Jangan langsung marah dulu dong ya. Dengarkan dulu apa yang saya katakan. Ini dari sudut pandang ilmiah ya, bukan dari sudut pandang agama. Kalau dari sudut pandang agama ya, saya mengaku itu bahwa Tuhan itu dipercaya oleh orang yang beragama. Kalau dari sudut pandang ilmiah, karena pekerjaan seorang ayatullah itu atau pemimpin tertinggi Iran itu adalah pekerjaan yang berbau ilmiah gitu. Dia bukan pemimpin yang hanya mengurusi sorga, neraka gitu. Enggak. Jadi harusnya dia mengurusi suatu hal yang ilmiah. Misalnya kebutuhan daripada masyarakatnya, kemudian kesejahteraan masyarakatnya gitu ya, bukan malah mengurusi yang namanya kitab suci ya. Baca kitab suci, boleh baca kitab suci, tapi kan itu tidak berdampak pada kemajuan daripada Iran itu sendiri gitu. Kita kan dibutakan dengan kalau misalnya kita melihat Ayatullah Khamenei baca kitab suci, oh dia adalah orang yang soleh gitu, padahal dia ngebunuhin orang gitu ya. Bahkan dia bikin undang-undang tentang hukuman metong, itu sangat biadab sekali tanpa kita sadari ya. Jadi itulah bahayanya kalau pemimpin itu bawa agama gitu. Maka kejahatannya akan terlihat mulia kalau dia bawa agama. Dan banyak orang Konoha yang tidak bisa berpikir rasional kalau seseorang itu sudah bawa agama. Makanya ya jualan agama itu sangat laris sekali gitu ya, tanpa pajak gitu. Jualan air doa sekalipun ya, mereka sangat suka banget gitu ya. Ya menurut kalian gimana? Ya kenapa banyak orang Konoha itu yang suka air doa? Kenapa masyarakat Konoha itu kalau sakit minta air doa gitu sama pemuka agama? Sementara pemuka agama kalau sakit perginya ke dokter gitu ya, bukan minta air doa pada masyarakat kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.